Selamat siang teman-teman, kembali lagi dengan channel Iwan Saleh Official. Salam peternak sapi Indonesia, salam saya dari Riau ya teman-teman ya. Jadi teman-teman, pada kesempatan siang ini ya, saya mau menjelaskan ya, cara mengatasi sapi cacingan ya teman-teman ya. Jadi teman-teman, untuk para peternak ya, itu sudah lumrah ya yang namanya sapi cacingan itu teman-teman. Jadi sini saya akan menjelaskan ya cara mengatasi sapi yang cacingan ya. Jadi teman-teman, sapi cacingan itu disebabkan ini ya, ada juga dari makanan atau ya sapi itu memang kurang makan, jadi dia bisa cacingan. Cacingan itu gini teman-teman ya, sapinya itu dia makan banyak pun tetap kurus ya, tetap kurus. Jadi ciri sapi cacingan itu teman-teman, dia bulu kulitnya itu berdiri teman-teman ya, berdiri, terus dia berdiri tegak-tegak ya. Biasanya itu sapi cacingan itu nggak mesti ini ya, untuk sapi-sapi pedet atau anak yang indukan juga bisa cacingan teman-teman ya. Jadi bulunya itu berdiri ya, berdiri. Jadi teman-teman, selain dia ini ya bulunya berdiri, sapi itu kurus saja teman-teman ya. Jadi sudah makan pun dia tetap kurus sapinya ya. Jadi kurus sapinya, terus bulunya berdiri. Ini ya teman-teman ya. Memang dia makannya ini ya, makannya tetap banyak ya. Makannya banyak pun kita kasih rumput dia tetap kurus. Itulah ciri-ciri cacingan teman-teman ya. Jadi ciri-ciri yang paling menonjol itu teman-teman, bulunya itu ya tegak-tegak ya, tegak-tegak. Terus warnanya itu tidak berminyak ya. Itu ciri-ciri sapi cacingan ya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir ya, kalau ada sapinya yang cacingan nggak usah khawatir ya. Jadi di sini saya akan ini ya menjelaskan cara mengatasi sapi yang cacingan. Itu. Jadi teman-teman udah tahu kalau ciri-ciri sapi cacingan ya. Jadi sapi cacingan itu nggak mesti sapi pedet ya, anak sapi. Memang sih yang paling banyak itu anakan sapi ya, yang masih umur 3 bulan tuh rentan teman-teman ya. Jadi rentan cacingan. Jadi kita harus waspada ya teman-teman. Jadi teman-teman, kalau cacingan ini ya pada sapi pedet tentu ini mengalami kerugian bagi kita teman-teman ya. Kenapa? Karena pertumbuhannya lambat teman-teman ya. Jadi kalau anak sapi yang cacingan, dia pertumbuhannya itu agak lambat, besarnya itu lama teman-teman ya. Itu jadi harus diatasi kalau ada sapi teman-teman yang cacingan ya teman-teman. Selain itu teman-teman, indukan ada juga ya. Mungkin kalau indukan sapi yang cacingan ya, satu ini dia juga harus ini ya, untuk ini ya perkembangan reproduksinya itu kurang ini juga. Kalau sapi cacingan ya dia kurus ya, kurang bagus ya. Bukan tidak mau bunting ya, tetap bunting, mau bunting, cuman dia pertumbuhan itu ya, apanya, perkembangan kesuburannya itu untuk sapi-sapi betina kayak gini agak ini ya, agak lambat gitu. Jadi ketika kawin sapi itu mau juga lah ya istilahnya, pas dia kawin susah buntingnya, bisa jadi. Jadi teman-teman nggak usah takut ya. Jadi di sini cara mengatasi sapi cacingan itu ya, sekarang kan udah canggih teman-teman ya. Di mana ya, di Mantri juga ada obatnya ya, di toko-toko juga ada obat cacing sapi ya teman-teman ya. Jadi teman-teman, biasanya kalau untuk sapi pedet ya umur 3 bulan ya, di sini kita bahas sapi yang pedet dulu ya teman-teman ya. Karena yang biasanya kena cacingan itu yang cepat sapi ini ya, sapi pedet. Jadi cacingan itu bisa juga ini disebabkan karena ini ya, indukan ya. Jadi indukannya memang cacingan, jadi sapi pedet yang masih menyusui ya, dia tetap ini kena teman-teman ya,
kena dia dari susu induknya itu ya, jadi dia menyusui ya. Jadi biasanya kalau ini ya, kalau indukan yang cacingan biasanya udah beranak itu harusnya yang dikasih obat cacing itu yang indukannya dulu teman-teman. Nah jadi indukannya dulu. Jadi kapan untuk ini apanya, untuk pemberian obat cacing untuk sapi pedeknya. Jadi ketika pemberian obat cacing untuk ini sapi pedeknya, jadi ketika dia umur 3 bulan teman-teman. Nah, jadi 3 bulan bisa kita kasih langsung ya. Nah, jadi kalau udah dikasih obat cacing, jadi pertumbuhan sapi itu cepat ya teman-teman. Jadi teman-teman para peternak ya, harusnya teman-teman ini menyimpan ini ya, obat cacing ya. Jadi itu sangat perlu teman-teman ya, sangat perlu ya obat cacing itu ya, supaya sapi kita tidak cacingan ya. Jadi teman-teman bisa beli ya, kayak seperti apa, obat cacing manusia, bisa juga Kobantrin ya. Kobantrin itu biasanya digunakan untuk manusia, bisa juga untuk sapi teman-teman ya, bagus untuk sapi pedet ya. Nah, jadi banyak jenis obat cacing teman-teman ya, dijual di toko, ada juga biasanya di tempat-tempat ini jual-jual makanan ayam itu ada tuh, untuk peternak-peternak itu ada teman-teman. Jadi teman-teman harus menyediakan, jika teman-temannya punya sapi ya, yang punya ternak, harus itu wajib teman-teman ya, karena pas baru beranak itu sapi itu dia rentan sama yang namanya cacingan. Nah, jadi ciri cacingan ya kalau sapi pedet itu ya, yang paling nampak itu dia ini ketika ini berak ya, kotorannya itu ada cacingnya. Pertama dia cacingnya itu teman-teman kecil-kecil, masih kayak bintik-bintik putih-putih ya, jadi itu masih bisa diatasi ya. Tapi kalau itu nggak kita atasi, nggak kita beri obat cacing ya, cacingnya lama-lama makin membesar ya, membesar. Itulah yang menyebabkan sapi itu lambat pertumbuhan teman-teman ya. Gitu teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman nggak usah khawatir ya, kalau sapinya cacingan tinggal ini beli obatnya. Ada obat cacing udah dijual di mana-mana teman-teman ya, untuk obat cacing untuk ternak sapi ya. Cukup teman kasih aja gini. Biasanya teman-teman pemberian obat cacing itu kan biasanya untuk sapi pedet ini ya, untuk sapi pedet yang usia 3 bulan. Jadi kapan lagi bisa pemberian obat cacingnya? Jadi pas pembelian pertama umurnya 3 bulan ya, jadi setelah 6 bulan teman-teman berikan lagi obat cacing ya. Jadi jaraknya 3 bulan. Gitu teman-teman ya. Jadi sama seperti ini juga ya, nggak mesti sapi pedet, yang indukan juga, sapi jantan juga ya. Yang jelas jaraknya 3 bulan ya. Setelah 3 bulan boleh kita berikan lagi ya, jangan jarak-jarak misalnya seminggu, itu tidak boleh ya, karena obat cacing ini sangat bahaya teman-teman. Jadi untuk bahaya juga ya, jadi pemberian obat cacing jangan teman berikan kepada ini ya, sapi teman-teman yang udah bunting ya, masuk di sini bunting baru ini ya, hamil muda ya, 3 bulan ya, 2 bulan itu rentan ya. Nanti kalau teman-teman berikan ya, bisa ini ya teman-teman ya, bisa keguguran nanti. Jadi sapinya bisa keguguran ya kalau obat cacing teman-teman berikan kepada sapi yang masih hamil muda ya. Tapi kalau hamil tua tidak masalah teman-teman ya, udah 7 bulan ke atas nggak masalah ya. Itulah pemberian obat cacing ya, yang tepat untuk ini, untuk peternak ya teman-teman ya. Jadi nggak usah khawatir teman-temanku ya. Intinya teman-teman harus ini ya, harus komitmen juga ya. Jadi pemberian obat cacing terhadap sapi itu ya, biasanya pada umur 3 bulan, setelah 3 bulan terus sudah 6 bulan baru pemberian lagi ya. Jadi berjangka 3 bulan dia jaraknya. Jadi seperti itu teman-teman ya, pemberian obat cacing pada sapi. Selain itu cacingan itu juga ini, karena dia kurang makan, bisa jadi ya kurang makan ya. Ini juga teman-teman, karena rumput ini ya, rumput masih berembun ya, jadi teman-teman ngarit pagi misalnya jam 6 jam 7 itu masih berembun, jadi teman-teman kasih sama sapi teman-teman. Itu tidak boleh teman, karena itu ada telur ulat ya. Telur ulat itu kalau dimakan sapi
itu bisa cacingan teman-teman. Itu juga dari mantrinya juga ya. Saya tanya juga tidak boleh. Makanya kalau teman-teman yang ngarit yang jam-jam 6 itu ya masih rumputnya masih berembun ya. Jadi usahakan rumput itu dijemur ya. Kena sinar matahari dijemur. Jadi udah jemur ya baru boleh teman-teman kasih kepada sapi teman-teman. Jadi kalau teman-teman kasih langsung itu bisa menyebabkan cacingan teman-teman ya. Maka itu dianjurkan kalau sapi itu angon-angon ya, angon-angon itu di jam 9 ke atas. Jadi embun itu udah hilang ya. Udah hilang di daun-daun ini, di rumput ini ya. Jadi itu salah satu penyebab cacingan juga teman-teman. Oke teman-teman, sekian dulu teman-teman ya penjelasan tentang ciri-ciri sapi yang cacingan dan cara mengatasinya teman-teman ya. Jadi teman-teman jangan lupa di subscribe, jangan lupa di like, jangan lupa di komen ya channel Rion Saleh Saleh official ya, supaya channel kita ini semakin berkembang ya teman-teman. Jadi supaya kita rajin-rajin buat ini konten, buat video tentang khususnya ternak sapi ya. Jadi untuk bermanfaat untuk teman-teman yang para peternak ya. Jadi di sini teman-teman yang masih pemula atau masih belajar silakan bertanya-tanya, sharing, silakan komentar ya, komentar di YouTube Rion Saleh official ya. Jadi di sini kalau saya dapat saya ini ya, saya berikan juga ya jawaban sesuai ini ya, sesuai pertanyaan teman-teman. Terus kemudian kalau saya tidak dapat saya belajar juga teman-teman, karena orang pintar itu perlu belajar juga ya teman. Oke teman-teman, sekian dulu teman-teman. Salam peternak sapi Indonesia, salam saya dari Riau ya teman-teman. Selamat pagi teman-teman.